Halo sahabat mahasiswa dan pelajar, ketemu lagi dalam channel Matematik dan Statistik. Topik kita kali ini adalah mencari titik kritis dengan derivatif kedua. Biasanya permasalahan itu adalah dimulai dari jika diketahui sebuah fungsi fx, maka algoritma mencari titik kritisnya dengan derivatif kedua itu sebagai berikut. Yang pertama adalah kita selesaikan turunan pertama dari fungsi X. Kemudian turunan pertama tadi kita samakan dengan 0 untuk mencari nilai X0-nya. Jadi nanti titik titiknya adalah di X0, Y0. Sedangkan untuk mencari Y0-nya, kita menyelesaikan fungsi X mula-mula dengan mengisi variabel X dengan nilai X0 yang kita cari pada langkah yang kedua. Kemudian untuk mencari sifat dari titik kritis tersebut, kita cari turunan keduanya. Jika turunan keduanya kurang dari 0, maka sifatnya maksimum. Tapi kalau turunan keduanya lebih dari 0, titik tersebut bersifat minimum. Ada baiknya kita langsung mencoba dalam contoh soal. Tentukan titik kritis dari Y atau fungsi X, di mana fungsinya adalah X kuadrat min 10X plus 26. Seperti algoritma pengerjaannya, kita cari dulu turunan pertama dari fungsi X. Turunannya adalah 2X min 10. Kemudian kita samakan turunan pertama ini dengan 0. Pada langkah kedua ini ya, berarti 2x min 10, 2x min 10 sama dengan 0. Kalau saya selesaikan permasalahan ini kan 2x sama dengan 10, maka x bernilai 5. Nilai ini untuk mencari, ini y-nya kan sudah ketemu, untuk mencari x-nya sudah ketemu. Untuk mencari nilai y-nya, nilai 5 ini kita masukkan ke dalam fungsi ini. Sehingga fungsi 5 itu sama dengan 5 kuadrat min 10x, 10 kali 5 plus 26. Sehingga diperoleh nilainya 1. Dari sini kita peroleh titik kritisnya adalah 5,1. Kita masih belum tahu nilai titik kritis ini sifatnya minimum atau maksimum. Pada langkah kelima kita akan menurunkan sekali lagi turunan pertama ini. Dari turunan ini kita cari turunan keduanya sehingga ini diturunkan sekali lagi menjadi turunan kedua adalah sama dengan 2 dan ini lebih besar dari 0, maka sifatnya adalah minimum. Berikutnya kita akan mencoba menghitung contoh yang lain, yaitu jika diketahui Y adalah fungsi X, di mana fungsinya adalah min X kuadrat plus 12X plus 2. Langkah pertama, seperti algoritma yang dijelaskan tadi, kita akan mencari turunan pertama dari fungsi X. Turunan pertamanya adalah min 2X plus 2. Nah, ini kan turun, ini X-nya dicoret, konstan, jadi 0, sehingga 2X plus 2. Kemudian, turunan pertama ini kita samakan dengan 0,
Sehingga min 12x plus 12 sama dengan 0. Sehingga 2x itu sama dengan 12. Karena ini kan saya pindah sini ya. 2x sama dengan 12, x-nya sama dengan 6. Nah, ini adalah nilai x0-nya. Setelah ketemu nilai x0 itu, nilai x0 tersebut kita masukkan ke dalam fungsi mula-mula. Jadi kita masukkan semuanya jadi min 6x kuadrat plus 12 kali 6 plus 2, hasilnya 36. Sehingga titik kritis dari fungsi ini adalah ada pada titik 6,38. Nah, kita akan melanjutkan dengan mencari sifat dari titik kritis ini. Dengan jalan kita turunkan satu kali lagi. Jadi turunan kedua dari fungsi x mula-mula itu adalah min 2. Karena tandanya adalah minus dan kurang dari 0, maka sifatnya adalah maksimum. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Ini yang ada pangkat 3-nya. Jika diketahui fungsi x adalah x pangkat 3 min 12x kuadrat plus 36x plus 8, maka titik kritisnya akan kita cari, bahasanya adalah sebagai berikut. Kita akan cari turunan pertamanya. Turunan pertamanya diperoleh 3x kuadrat min 24x plus 36. Ya. Nah, turunan pertama ini kita samakan dengan 0, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini kita sama dengan 0. Nah, kita akan bagi dengan 3 untuk menghilangkan koefisien 3 pada variabel. Jadi semua dibagi 3. Ini tinggal 1, ini tinggal 8, ini tinggal 12. Makanya menjadi x kuadrat min 8x plus 12 sama dengan 0. Kalau ini difaktorkan menjadi x min 2 dikalikan x min 6 sama dengan 0. Sehingga x1 adalah 2, x2-nya adalah 6. Jadi ini ada 2x, yaitu x1 dengan 2 dan x2 sama dengan 6. Kemudian masing-masing x ini akan kita masukkan ke dalam fungsi x-nya. Ini kita masuk, ke sini. Nah, demikian juga ini kita masukkan ke sini. Kita mulai saja dengan nilai x sama dengan 2. Ternyata diperoleh nilai yang dimasukkan dalam fungsi tersebut, nilainya adalah 40. Sehingga titik-titiknya 2,40. Kemudian kita akan memasukkan yang 6 ke dalam fungsi x. Ketika x-nya bernilai 6, ternyata diperoleh 8. Sehingga titik-titiknya pada posisi 6,8. Jadi ada 2 titik, yang pertama 2,40 dan 6,8. Kemudian kita akan mencari sifat dari titik kritis tersebut. Nah, turunan kedua dari fungsi x adalah 6x min 24. Kita masukkan nilai x2, ternyata nilainya kalau kita masukkan satu-satu ya, 6 kali 2 dikurangi 24, hasilnya kan minus 12.
kurang dari 0, maka sifatnya titik 2,40 itu adalah maksimum. Sedangkan untuk X sama dengan 6, kalau kita masukkan nilainya, itu 6 kali 6 min 24, nilainya 12 lebih dari 0, sifatnya minimum. Itulah cara mencari titik kritis dan sifatnya. Nah,